Antoni Salim, arsitek sunyi di balik imperium bisnis Indonesia. Antoni Salim dikenal sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Indonesia, namun sekaligus paling jarang tampil di ruang publik. Di balik sikapnya yang low profile, Antoni adalah sosok kunci yang berhasil membangun ulang dan memperluas grup Salim setelah badai krisis ekonomi 1998, sebuah krisis yang nyaris meruntuhkan salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Antoni Salim lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1949. Ia adalah putra bungsu dari Sudono Salim, Liem Sioe Liong, pendiri grup Salim yang pada era Orde Baru dikenal sebagai simbol kekuatan ekonomi swasta Indonesia. Berbeda dengan ayahnya yang dekat dengan kekuasaan politik, Antoni tumbuh dengan pendekatan yang lebih teknokratis dan global. Ia menempuh pendidikan di Eropa dan Amerika Serikat, termasuk di École des Roches, Prancis, serta lulus dari Erasmus University Rotterdam, Belanda, dengan fokus pada ekonomi dan bisnis. Ketika Sudono Salim masih aktif, Antoni sebenarnya tidak menonjol ke permukaan. Perannya lebih banyak berada di balik layar, mempelajari struktur bisnis, manajemen risiko, dan ekspansi internasional. Namun segalanya berubah drastis ketika krisis moneter Asia tahun 1997 sampai tahun 1998 melanda Indonesia. Grup Salim, yang saat itu memiliki utang besar dalam valuta asing, menjadi salah satu konglomerasi yang paling terpukul. Di titik inilah Antoni Salim tampil sebagai figur penentu. Ia mengambil alih kendali grup dalam situasi yang sangat sulit, aset disita, utang menumpuk, reputasi hancur, dan tekanan politik luar biasa besar. Banyak pihak memprediksi grup Salim akan tamat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Antoni memilih jalan yang tidak populer namun strategis, melepas aset demi menyelamatkan inti bisnis. Ia menyerahkan Bank Sentral Asia, BCA, dan beberapa aset strategis lain kepada negara melalui BPPN sebagai bagian dari restrukturisasi utang. Langkah ini sering dipandang sebagai kekalahan, tetapi dalam perspektif jangka panjang, keputusan tersebut menyelamatkan grup dari kehancuran total. Setelah krisis, Antoni Salim mengubah wajah grup Salim. Ia mengurangi ketergantungan pada Indonesia dan melakukan diversifikasi global. Indofood tetap menjadi tulang punggung, berkembang menjadi salah satu produsen makanan terbesar di dunia, dengan produk seperti Indomie yang menjelma menjadi ikon global. Namun di saat yang sama, Antoni memperluas bisnis ke sektor agribisnis, Indoagri, properti, energi, hingga investasi internasional melalui First Pacific di Hong Kong. Di bawah kepemimpinannya, Grup Salim tidak lagi dikenal sebagai konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan politik, melainkan sebagai korporasi modern dengan tata kelola global. Antoni menekankan profesionalisme, efisiensi, dan kehati-hatian finansial. Ia jarang berbicara di media, jarang tampil di panggung publik, dan hampir tidak pernah memberikan komentar politik. Filosofi bisnis Antoni Salim sering diringkas dalam satu prinsip, bertahan lebih penting daripada terlihat besar. Ia tidak mengejar ekspansi agresif yang berisiko tinggi, melainkan fokus pada bisnis yang stabil, terukur, dan berorientasi jangka panjang.
Pendekatan ini membuat grup Salim mampu melewati berbagai siklus krisis ekonomi global tanpa guncangan besar. Di kalangan pelaku bisnis, Anthony dikenal sebagai sosok yang sangat rasional, dingin dalam mengambil keputusan, namun konsisten. Ia percaya bahwa bisnis bukan soal kekuasaan atau gengsi, melainkan soal ketahanan dan keberlanjutan. Dalam banyak hal, gaya kepemimpinannya mencerminkan pelajaran pahit dari krisis 1998, bahwa imperium sebesar apapun bisa runtuh jika tidak dikelola dengan disiplin. Hari ini, Anthony Salim tetap menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, meski namanya jarang muncul di headline. Justru dalam kesunyian itulah kekuatannya berada. Ia bukan simbol kemewahan, melainkan simbol ketahanan kapitalisme Indonesia, seorang arsitek sunyi yang membuktikan bahwa kebangkitan seringkali tidak dimulai dengan sorak-sorai, tetapi dengan keputusan sulit yang diambil dalam diam.